Oke, teman-teman, lanjut askam yang ketiga. Ini tentang asuhan keperawatan keluarga pada pasien, pada ibu hamil, bukan pasien ya. Jadi asuhan keperawatan keluarga pada ibu hamil dengan masalah anemia oleh Kartarina, Nilu, Eka, dan Luri. Oke, nih ya data nomor telepon ini enggak usah lengkap ya. 081234567890. Jangan jangan ditulis lengkap. Kemudian eh, ibu anemi istri 25 tahun. Loh, imunisasi, terus gizi, tinggi badan, berat badan, BMI. Ini normal ya berat badannya? BMI normal. Oke, lihat. Punya S 25 tahun. Punya S, status kesehatan saat ini lagi ya. Status kesehatannya buat punya S saja. Ya, tidak usah. Pernah masuk rumah sakit, tidak ada DHF, tidak ada alergi obat, makanan. Status kesehatan saat ini bukan sakit. Anemi gitu ya. Kemudian saat ini pasien mengalami anemi pada kehamilan, memasuki trimester kedua dan keluhan, susah tidur karena pusing, nafsu makan menurun, mual, muntah, tampak pucat. Oke, tanda. Kita lihat. Tuan R mempunyai istri yang punya S. Ini tidak usah ini tidak usah dijelaskan. Tuan R mempunyai istri nyonya S ini ngapain? Menikah lagi. Ini bagaimana aneminya itu loh? Mulai kapan merasakan keluhan-keluhan terkait dengan anemi itu? Dan apa yang sudah dilakukan. Hasil pemberian TTV ini kapan ini TTV ini? TTV kapan ini? Kalau data dari puskesmas boleh. Jadi lagi-lagi anggapannya bahwa Anda ini sedang ketemu warga di rumah. Ya, dan riwayat ini adalah yang diceritakan oleh keluarga atau Anda punya data dari puskesmas terkait ini. TTV nggak akan tahu dia ditanya. Waktu itu TTV-nya berapa, Bu? Ada. Ya. Jadi sekali lagi, riwayat penyakit sekarang itu mulai kapan orang itu mengalami keluhan itu. Keluhan terkait dengan anemi dan apa yang sudah dilakukan. Kemudian rumah sakit karena DB, apa ini DB? Demam berdarah. Ini singkatan yang tidak lazim. Ya. Nah, lazim itu kalau mau bahasa medis ya DBD misalnya. Demam berdarah dingin. Kalau cuma DB ini bahasa orang awam. Ya. Dan apakah orang itu memang mengungkapkan saya pernah ke rumah sakit karena kena DB. Kalau memang dijelaskan aja, kalau usah disingkat. Kemudian eh, terkait ini, punya es mukawan di rumah jarang makan karena sering merasa mual dan rasa ingin muntah. Makan 3 kali sehari dan setengah porsi. Pasien juga mengkonsumsi makanan yang bergizi atau makanan yang zat besi. Jarang, jarang. Minum banyak. Oke. Sejak berapa lama ini kondisi seperti ini dialami? Apakah memasuki trimester kedua itu atau sejak trimester pertama? Kehamilan. Itu yang perlu dijelaskan. Aktivitasnya apa? Di rumah, jaga butik sendiri, libur hanya minggu saja, dan melakukan kerja rumah seperti menyapu. Wah, ini orang kaya, punya butik sendiri. Boleh, boleh. Tapi orang kaya kok anemia, bahaya. Istirahat. Nah, mau sudah tidur karena sering merasa pusing. Tidur malam dua-dua, tidur pada malam karena merasa pusing. Tidur malam selama 7 jam. Ya, jangan pusing karena harusnya ke butik. Oke. 2 hari sekali HP.
jangan disingkat ya. HP ini handphone, higien personal, itu ditulis lengkap saja. Keluarga ini pada tahap pertama keluarga baru, tugas perkembangannya ini lagi ya. Jadi jangan begini aja. Apa dijelaskan itu ya. Ini 3 kelompok tadi sama ya. Pola komunikasi, oke, terus peran dalam keluarga tidak ada masalah, keterangan berperan sebagai istri dalam keluarga dan tidak pernah ada masalah, oke. Kemudian fungsi, nah sama ya. Terus jangka pendeknya apa, jangka panjangnya yang lebih dari 6 bulan apa, ini kurang dari 6 bulan. Kemudian sama semua. Apa yang sudah dilakukan terkait dengan kondisi anemia itu tadi, ini harus dijelaskan. Bukan jika salah satu dari keluarga, bukan, fokus kepada yang sakit, dan lagi-lagi fokuskan pada yang sakit atau yang bermasalah ya. Nomor 3 pun sama, tidak boleh seperti ini tulisannya. 1, 2, 3 fokuskan pada yang sakit ya. 4 juga sama, tanda gejala tahu enggak ini nyentang, iya, tetapi tulisannya coba lihat. Keluarga banyak yang tidak mengetahui tanda gejala yang dialami, tapi kok nyentangnya iya, tuh kan Pak sinkron, yang nulis ini tidak sinkron. Keluarga mengetahui akibat, keluarga mengetahui akibat apa yang diketahui itu. Jadi real teman-teman, tolong ditulis real, jangan cuma seperti itu ya. Semuanya fokus pada yang sakit. Kemudian ini pemberian fisiknya dituliskan. Kalau pernah ngomong kalau bicara anemi, hasil pemeriksaan labnya mana? Tapi berapa? Kemudian pemeriksaan fisik, pucat enggak orangnya, itu dituliskan. Ya, kalaupun di sini tidak difasilitasi kotak-kotak ini, Anda tuliskan sendiri di bawahnya. Lemes apa enggak orangnya? Ya, nausea, tidak berminat nafsu makan, turun. Sama ya, teman-teman. Ketika membuat ini, ya tolong dilihat SDKI-nya. Ya, tanda mayor dan minornya tolong dicek. Apakah sudah sesuai masalahnya nausea ini? Ya. Kemudian sama halnya nih gangguan pola tidur. Salah satu saja masalahnya, jangan banyak-banyak. Ini pun kalau selesai kaitannya dengan aneminya sudah baik, karena ini tadi karena yang pusing katanya, karena disebabkan mungkin karena anemi, pasti akan selesai. Jadi salah satu ya, nutrisinya dulu diperbaiki untuk aneminya. Oke, evaluasi udah makan sampai 1,5 tidak ada rasa. Nah, pucat membaik, tidak pucat. Ini harus ditunjang dengan hasil lab loh ya. Dari anemi itu dipastikan itu dengan hasil lab, bukan hanya melihat pucat saja. Pucat salah satu indikator, tapi memastikannya itu apakah dia memang
memang anemia kontak kan dari hasil lab. Evaluasi tuliskan hasil labnya berapa. Itu AB-nya. Mual menurun, perasaan ingin muntah menurun, nafsu makan meningkat. Mau makan, satu porsi tidak ada rasa mual dan ingin muntah. Oke, itu ya teman-teman. Untuk yang kelompok ini. Tolong diperbaiki dan dikirim ulang revisinya. Terima kasih.